Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Nur Azizah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai pencemaran air dan dampaknya bagi lingkungan. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai pencemaran air, di mana seperti yang kita ketahui, dalam kehidupan sehari-hari, semua makhluk hidup selalu membutuhkan air, termasuk kita manusia. Kita sangat membutuhkan air bersih untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk minum, mandi, mencuci, memasak, dan sebagainya. Air bersih merupakan air yang bebas dari kontaminasi dan polutan, baik dari segi kimia, fisik, maupun biologis, sehingga aman untuk digunakan oleh manusia dan makhluk hidup lainnya. Nah, salah satu ciri air bersih adalah tidak tercemar. Apa itu tercemar? Air dikatakan tercemar apabila mengandung zat-zat atau mikroorganisme yang berbahaya atau merugikan bagi kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, serta lingkungan. Selanjutnya, ada pencemaran air yang merupakan kondisi di mana air mengandung zat-zat yang berbahaya atau merugikan bagi makhluk hidup dan lingkungannya. Zat-zat tersebut bisa berupa bahan kimia, mikroorganisme, limbah industri, sampah, atau bahan beracun lainnya yang masuk ke dalam sumber air seperti sungai, danau, laut, atau air tanah. Oke, next ada faktor-faktor penyebab pencemaran air. Dapat kita semua ketahui, pencemaran air disebabkan oleh beberapa faktor, baik alami maupun hasil aktivitas manusia. Beberapa faktor utama penyebab pencemaran air dapat berasal dari limbah industri, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian. Air limbah industri cenderung mengandung zat berbahaya sehingga kita harus mencegah agar tidak membuang sampah industri ke tempat umum. Jenis limbah yang berasal dari industri dapat berupa limbah organik yang bau dan keruh. Jika limbah industri tersebut dibuang ke saluran air atau sungai, maka akan menimbulkan pencemaran air dan merusak atau dapat memusnahkan organisme yang ada pada ekosistem tersebut. Yang kedua ada limbah rumah tangga. Seperti pada namanya, sudah pasti limbah ini berasal dari kegiatan perumahan seperti rumah tangga, pasar, perkantoran, rumah makan, ataupun puing bahan bangunan. Limbah rumah tangga ini juga terbagi menjadi organik, anorganik, ataupun bahan-bahan berbahaya lainnya. Oke, yang ketiga ada limbah pertanian. Jangan kalian pikir sektor pertanian itu nggak menyumbang limbah loh ya. Sektor ini adalah faktor penyebab limbah yaitu penggunaan pupuk dan bahan kimia. Misalnya insektisida. Bahan kimia tersebut memang berfungsi untuk membasmi hama. Namun namanya berbahan dasar dari obat-obatan pasti ada efek samping untuk kesehatan. Kamu tahu nggak efek dari terpaparnya insektisida yang berlebihan? Yaitu bisa menyebabkan pertumbuhan kelenjar tiroid yang meningkat. Itu di sektor kesehatannya saja. Jadi pasti masih ada dampak-dampak yang lainnya. Oke, selanjutnya apa aja sih dampak-dampak dari pencemaran air? Oke, sebelumnya pencemaran air ini dapat menimbulkan berbagai dampak negatif yang tidak hanya terdapat pada manusia, tapi juga pada lingkungan. Terdapat beberapa dampak pencemaran air antara lain penyakit pada manusia, kerusakan ekosistem, eutrofikasi, bahkan gangguan pada rantai makanan. Oke, kita ulas satu-satu ya. Yang pertama adalah penyakit pada manusia, yaitu ketika manusia meminum atau mengkonsumsi air yang tercemar, maka akan berakibat buruk pada kesehatan. Air yang tercemar juga dapat menyebabkan penyakit tipes, kolera, hepatitis, bahkan berbagai penyakit lainnya. Oke, lanjut. Yang kedua ada kerusakan ekosistem, di mana kerusakan ekosistem yang sangat dinamis akan merespon perubahan lingkungan bahkan yang sekecil apapun. Polusi juga dapat menyebabkan seluruh ekosistem rusak jika dibiarkan tidak terkendali. Nah, yang ketiga ada istilah baru nih, namanya eutrofikasi. Eutrofikasi itu maksudnya adalah bahan kimia dalam badan air yang mendorong pertumbuhan alga. Alga ini membentuk lapisan di atas kolam atau danau, lalu mengurangi oksigen dalam badan air. Akibatnya, kehidupan perairan akan terdampak dengan berkurangnya kadar oksigen. Nah, yang keempat, ada gangguan rantai makanan.
Polusi air akan menyebabkan dampak negatif pada rantai makanan. Gangguan pada rantai makanan terjadi ketika racun dan polutan dalam air dikonsumsi oleh hewan air, kemudian dikonsumsi oleh konsumen selanjutnya atau hewan selanjutnya dan manusia. Selanjutnya, cara mencegah pencemaran air. Mencegah pencemaran air adalah langkah penting untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat. Beberapa cara yang dapat dilakukan, yang pertama adalah mengelola limbah dengan benar, entah itu limbah domestik ataupun limbah industri. Yang kedua, mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya, yang paling sering biasanya pada limbah deterjen. Kemudian yang ketiga, membangun infrastruktur pengelolaan air yang efisien. Lalu membuat edukasi dan kesadaran masyarakat, perlindungan dan restorasi ekosistem air, serta penegakan hukum dan regulasi. Nah, yang terakhir mengurangi penggunaan sampah plastik. Dengan langkah-langkah tersebut, kita dapat berkontribusi dalam mencegah pencemaran air dan menjaga kelestarian sumber daya air untuk generasi mendatang. Nah, jadi kalian udah pada tahu kan apa itu pencemaran air, dampak-dampaknya bagi lingkungan, dan cara mencegahnya. Semoga video kali ini bisa menambah pengetahuan kita semua ya. See you next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.